Shalom para pemirsa Cahaya Kasih Jaya TV yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Christian Waro, adalah sebuah sukacita dan kegembiraan saya bisa datang melayani saudara dalam bentuk seperti ini. Saya percaya iman kita tidak dikarantina, hidup kita dalam Tuhan tidak terisolasi, karena hubungan kita dalam Tuhan adalah hubungan yang tidak diatur oleh ruang, waktu, dan tempat. Bapak Ibu semua saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini waktu umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, berikan pencerahan, berikan kekuatan, bangkitkan iman, kesadaran bahwa Tuhan ada dalam hidup mereka. Realita ketuhanan Yesus tetap terpelihara dalam hidup kami, dalam situasi dan keadaan apapun juga. Waktu firman Tuhan disampaikan, kami percaya bahwa kuasa kesembuhan dilepaskan. Waktu firman Tuhan disampaikan, ketakutan disingkirkan. Waktu firman Tuhan disampaikan, kebenaran memerdekakan hidup kami. Ini doa syukur kami, terima kasih. Segala puji, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, bukan cuma mendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua saudara yang terkasih, mari bersama dengan saya melihat Lukas 24. Lukas pasal yang ke-24, lihat ayat 13 mulai. Lukas pasal 24 ayat 13 mulai. Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, di sini kita melihat bahwa dalam peristiwa kebangkitan Yesus ada sebuah kesaksian di mana dua orang murid Yesus berjalan dari Emmaus pergi ke Yerusalem. Kira-kira 7 mil jauhnya. Apa yang ditulis oleh Alkitab seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi, tentang situasi yang mencekam yang mereka alami. Bagaimana mereka kehilangan Yesus sebagai Tuhan dan Guru mereka. Bagaimana mereka melihat Yesus disalibkan. Bagaimana mereka melihat Yesus mengalami kematian dan dikuburkan. Harapan mereka terkubur. Impian tentang Yesus yang begitu luar biasa dan menjadi jawaban seakan-akan sirna dalam hidup mereka. Alkitab memberitahu kepada kita tipe-tipe orang yang mengikuti Yesus. Di sini diberitahu kepada kita bahwa mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, ada orang bisa berbicara atau bercakap tentang Yesus, tetapi belum tentu dapat mengenal Dia. Waktu Yesus bergabung dengan dua orang muridnya, kita melihat bahwa mereka tidak dapat mengenal Yesus. Waktu orang berbicara tentang Yesus, ada anggapan bahwa orang itu dapat mengenal Yesus. Kita bisa diskusi, share, posting apa saja tentang Yesus. Bahkan kita mungkin bisa menceritakan tentang Yesus dari awal sampai akhir kehidupan Yesus. Tetapi yang paling penting di antara semua yang kita bicarakan tentang Yesus adalah apakah Yesus mempunyai kehidupan yang hidup dalam hidup kita? Adakah realita Yesus dalam hidup kita? Adakah Yesus betul-betul berbicara dalam hidup kita? Orang seringkali saudara-saudara senang berbicara tentang Yesus, tetapi menutup telinga mereka waktu Yesus berbicara kepada mereka. Orang lebih senang untuk memberitahu siapa Yesus, tetapi belum tentu punya hubungan dengan Yesus. Dalam kondisi situasi seperti ini, yang paling menentukan bukan pengetahuan saudara tentang Yesus, bukan sepanjang apa saudara berbicara tentang Yesus, tetapi apakah Yesus hidup dalam hidup saudara? Apakah realita Yesus ada di dalam hidup saudara? Apakah kehidupan Yesus itu mencengkram, menghidupi, dan membawa pengaruh dan berdampak dalam hidup kita? Kita lihat dalam situasi seperti ini, orang menjadi panik dan ketakutan. Orang kalau diajak untuk bicara Yesus, pasti mereka tahu. Mereka sudah punya modal tentang siapa Yesus. Tetapi bukan cuma berhenti berbicara tentang Yesus. Yang paling penting adalah mendalami,
dan menghidupi kehidupan Yesus. Dua orang ini kehilangan pegangan waktu mereka cuma berbicara tentang Yesus. Stop hanya berbicara, Bapak Ibu semua. Itu cuma langkah awal. Itu cuma sesuatu yang ditaruh menjadi benih. Itu sebuah iman yang harus terus mengalami peningkatan. Alkitab berkata kepada kita, iman itu harus mengalami penambahan pengetahuan, kepada penguasaan diri, dan terus naik kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bukan cuma modal 10 tahun kita tahu Yesus, tapi yang paling penting Bapak Ibu semua adalah apakah setiap detik, setiap menit, setiap waktu hidup kita adalah kita menghidupi perkataan iman dalam hidup kita. Bukan cuma kita mendengar dan fasih berbicara, tetapi yang paling penting dalam situasi sukar seperti ini adalah bagaimana semua yang kita katakan itu menghidupi iman kita sehingga melahirkan tindakan. Sehingga itu bisa melahirkan sebuah pemikiran. Sehingga itu bisa menjadi sebuah dampak yang bisa menghidupi orang ketika mereka menghadapi kesusahan dan kesukaran. Alkitab memberitahu kepada kita yang kedua, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Dikatakan begini, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus, tetapi mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yang kedua adalah bertukar pikiran. Pikiran kita, saudara-saudara, dipakai untuk dapat memahami Allah. Tetapi kalau cuma sebatas kita pikiran saja, maka itu tidak mendatangkan kuasa untuk menghidupkan hidup kita. Dua orang murid ini bertukar pikiran. Ada banyak orang bisa memikirkan siapa Yesus. Ada banyak orang bisa menjawab dari otak mereka, dari pikiran mereka, siapa Yesus yang mereka kenal. Mereka menghafal ayat-ayat, tetapi ayat-ayat itu tidak hidup dalam hidup mereka. Tidak menjadi the spoken word, tidak menjadi rema, sesuatu yang membawa kehidupan dan membangkitkan iman dalam hidup kita. Alkitab berkata, kenapa mereka seperti itu, Bapak Ibu semua? Ayat yang ke-25, Yesus menegur mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Coba lihat apa yang memberikan kepada mereka kesadaran bahwa pikiran mereka cuma terbatas untuk mengenal Yesus. Karena Yesus memberitahu, kamu bodoh. Bodoh di sini bukan karena IQ-nya yang jongkok. Bodoh di sini bukan karena pikiran mereka yang tertutup, tetapi karena mereka membatasi dengan hal-hal yang hanya mereka mau untuk mereka pikirkan. Saudara lihat, Yesus menjelaskan bahwa anak manusia Mesias harus menderita semuanya ini. Bahkan Yesus 3-4 kali ngomong tentang tujuan dan misi hidupnya, tapi tidak masuk dalam pikiran mereka. Kenapa pikiran kita menjadi lamban? Karena kita hanya mau tentang sesuatu yang kita sukai tentang Yesus. Kita hanya mau tentang mujizat Yesus. Kita hanya mau tentang kesembuhan Yesus. Kita hanya mau tentang perkara-perkara besar. Tapi kita menolak pikiran untuk menyangkal diri, menderita bersama Yesus, untuk bersama-sama dalam segala tekanan dan keadaan tetap setia, tetap taat dalam situasi dan kondisi apapun. Kita menolak pikiran-pikiran tentang salib Kristus yang membawa perubahan dan kehidupan. Kita menolak tentang penyangkalan diri. Para murid hanya mau Yesus sebagai Mesias yang membawa keselamatan atas bangsa mereka. Tapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang mesti menderita, yang dicemooh, yang diludah, yang harus disalibkan. Mereka menolak siapa Yesus seperti ini. Itulah yang membuat Yesus berkata, betapa lamban hatimu. Alkitab memberitahu kepada kita, Yesus berkata, kamu bodoh karena kamu lamban hatimu. Lamban hati artinya adalah tidak mengalami percepatan dalam kebenaran Tuhan. Tidak mau terbuka akan terobosan-terobosan yang Tuhan mau, supaya kita mengalami peningkatan level dalam iman kita. Ayo kita mulai maju. Kita mulai sadar dalam kondisi seperti begini. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan kita tetap Tuhan yang berdiri di atas badai. Tuhan kita tetap Tuhan yang berdiri walaupun tidak ada badai. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa dalam segala keadaan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apakah saudara mempunyai konsep kebenaran pemikiran seperti itu? Supaya kita jangan lamban.
Supaya dalam keadaan apapun juga, kita jangan menjadi orang Kristen yang terlambat dan terkaget-kaget. Waktu menilai keadaan, sudah terlambat. Kita sudah mengalami itu semua. Mari kita mau belajar seperti para murid yang diingatkan oleh Yesus. Yesus berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Perhatikan. Untuk masuk dalam kemuliaan, Yesus harus menderita. Kalau begitu, kalau sebelum menderita, apakah Yesus sudah mengalami kemuliaan? Belum mencapai seluruh kemuliaan. Orang Kristen yang hanya mau mendapat pemikiran sepenggal-sepenggal tentang kebenaran, cuma ingin diberkati aja, cuma ingin supaya sukses, dapat jodoh yang baik, jalan hidup seperti jalan tol. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, itu semua bukan kebenaran yang membuat saudara mengalami sebuah dimensi yang penuh dalam kadar kekristenan yang Tuhan mau untuk saudara miliki. Yang Tuhan ingin miliki dalam diri saudara adalah saudara mempunyai hati yang cepat, percepatan untuk dapat mengenal Tuhan. Jangan bodoh untuk kebenaran Tuhan. Terbuka dengan apa yang Tuhan katakan, mulai dari A sampai Z. Jangan cuma sepanggal terima-terima saja, tetapi saudara bisa melihat bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan saudara. Kebenaran apa? Kebenaran yang saudara ketahui. Alkitab memberitahu kepada kita. Yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Mereka mendesak untuk Yesus tinggal bersama mereka. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau ada hal yang membuat saya punya pengharapan dan keyakinan adalah waktu Yesus masuk bersama-sama dengan kita di dalam rumah kita. Hari ini kita lagi sementara mengalami pembatasan-pembatasan, mengalami isolasi dan karantina, tetapi itu baik untuk kita. Kita mendukung program pemerintah supaya kita bisa saling menjaga satu sama yang lain. Di dalam rumah, dua murid ini mengundang Yesus. Lalu Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu apa yang terjadi? Yesus bersekutu dengan mereka. Persekutuan dengan Yesus juga dilakukan di dalam rumah. Waktu kita menghadirkan Yesus, Yesus ada dalam situasi keadaan apapun juga. 24 jam kita berseru kepada Yesus. Hari ini mungkin saudara sulit untuk mengundang pendeta, hamba Tuhan, majelis datang ke rumah saudara. Mungkin kita cuma pakai medsos aja. Kita mungkin via telepon dan sebagainya. Walaupun masih ada berbagai cara. Tetapi yang paling penting adalah waktu kita punya hubungan pribadi dengan Yesus, yang membuat kita mulai praktek dari apa yang kita teorikan itu. Inilah waktunya seluruh umat Tuhan mulai mempraktekkan apa yang saudara dengar di mimbar gereja menjadi roti kehidupan, menjadi hidup yang betul-betul berdampak, menjadi sebuah pengaruh yang berdaulat atas hidup saudara. Sebab saudara tahu, di dalam rumah ada persekutuan bersama dengan Tuhan. Waktu Yesus makan bersama dengan mereka, tiba-tiba terbukalah mata mereka. Lalu mereka dapat mengenal Dia. Lalu mereka berkata, kita curiga karena kita berkobar-kobar hati kita waktu Dia membicarakan apa yang dia bahas tentang kita. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah persekutuan dengan Tuhan. Di dalam rumah kita bisa melihat bahwa Yesus sehidangan dengan kita. Jangan merasa ini membatasi iman kita. Iman tidak dapat diisolasi. Hubungan kita dengan Tuhan tidak ada social distancing. Hubungan kita anytime, kapan saja. Karena kenapa saudara-saudara? Karena kita adalah anak dan Dia adalah Bapa kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid ini? Hanya untuk supaya mereka bangkit dan menyadari ada kuasa dalam diri mereka. Lalu mereka bisa menjadi alat kesaksian untuk mengabarkan berita tentang kebangkitan. Bahwa Yesus hidup, Yesus menampakkan diri, dan Yesus bersekutu bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mungkin saudara dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, tetapi saudara masih bisa bersaksi, bertelepon, bagikan itu di medsos, ucapkan kata-kata yang membangun, no hoax, jangan ada kabar-kabar miring, jangan melumpuhkan iman, jangan menaruh nilai-nilai yang bersifat ketakutan dan tebar teror. Mari kita jadi orang Kristen. Beritakan tentang siapa Tuhan kita. Harapan hari esok ada bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab dalam Yesus ada pengharapan dan keselamatan. Di dalam Yesus hari esok senantiasa ada. Kemenangan akan datang seperti fajar di pagi hari.
bersama dengan Yesus, iman kita tidak mati karena ada kehidupan di dalamnya. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam kasih Tuhan, biarlah waktu kita merenungkan nilai tentang kebangkitan Yesus, kita sadar bahwa hidup kita adalah sebuah alat kesaksian. Dan alat kesaksian yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi alat peraga, menjadi sebuah tempat di mana Dia dapat menyalurkan maksud-maksud, tujuan-tujuan dan kehendaknya, untuk kita bisa ceritakan itu kepada orang lain. Kuatkan orang lain, teguhkan orang lain, kabarkan Injil Kerajaan Allah, sampaikan iman itu dalam tindakan, pikiran, dan kehidupan saudara. Sebab hidup kita harus punya dampak dalam keadaan pun juga. Nikmati situasi di dalam rumah, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan salahkan dan keadaan apapun juga. Yakin dan percaya seperti Yesus meredakan badai bersama dengan para murid. Menghardik itu, kita akan melewati itu. Sebab di dalam diri kita ada pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kiranya firman Tuhan menjadi dasar iman yang kokoh dan kuat buat saudara dan saya menatap hari esok dengan penuh keberanian. Bapak Ibu semua saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu hari ini. Hamba berdoa dan percaya kiranya impartasi kuasa kebangkitan Yesus terus bergelora dalam hati kami, terus menyala dalam hati kami, sehingga dalam keadaan apapun juga tidak membatasi kami sebagai alat kesaksian bagi banyak orang. Dalam kondisi apapun juga kami dapat menguatkan orang lain. Mungkin melalui medsos, melalui telepon, melalui dalam bentuk-bentuk yang kami bisa gunakan. Tetapi kami yakin hikmat Tuhan akan menguatkan kami, sehingga kami dapat menjadi alat pemberkatan. Di dalam rumah, persekutuan bersama dengan Tuhan tetap ada. Sebab kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun juga. Terima kasih. Kami percaya Tuhan akan menolong semua yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kesesakan, Allah ganti dengan kelegaan. Kami berdoa segala COVID-19 Corona kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyatakan Engkau Tuhan, Engkau penguasa tunggal atas hidup kami. Engkau berkerajaan dalam hidup kami. Seluruh Papua dipenuhi keselamatan, dipenuhi dengan kekuatan, damai sejahtera Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pemirsa Jaya TV, dalam program Cahaya Kasih, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi roti kehidupan, memperkuat iman saudara dalam situasi apapun juga. Percaya Tuhan tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai saudara. Shalom.